Dimension of Chalux. Chapter 5. Tea Times. Aku melangkahkan kakiku menuju toko roti Layem. Aku sudah berjanji dan berniat akan membantu Layem di toko kuenya hari ini. Hitung-hitung sebagai rasa terima kasihku atas kebaikan yang ia dan keluarganya lakukan selama ini. Aku beruntung hari ini suhu udara tidak terlalu dingin, namun aku tetap membawa mantelku kapanpun dan kemanapun aku pergi. Tak ada yang dapat mengetahui dengan pasti sampai kapan situasi ini akan bertahan. Mempersiapkan dirimu untuk kemungkinan terburuk adalah hal terbaik yang dapat kau lakukan sekarang. Aku menatap toko roti Layem yang mulai terlihat di persimpangan jalan. Banyak pengunjung yang sudah datang berbelanja di toko ini. Padahal jam baru menunjukkan pukul 9 pagi. Apa aku terlambat? Selamat pagi, ujarku dengan mendorong pintu utama toko. Pandanganku tertuju pada seorang Layem yang tengah memakai celemek. Ia terlihat sedikit sibuk membungkus beberapa kue pilihan pelanggan. "Hai Ros, kau datang juga?" ujarnya beriringan dengan senyum lebar yang tercetak di wajahnya. "Aku sudah berjanji aku akan datang hari ini. Apa yang bisa kulakukan sekarang?" "Tolong kau ambilkan beberapa kue pesanan pelanggan. Mereka sudah mulai berdatangan." Aku mengangguk dengan antusias, kemudian meletakkan tas dan jaketku di kursi belakang. Bergegas melayani beberapa pelanggan dengan cekatan. Toko rotinya sangat ramai, mengingat hanya toko roti inilah satu-satunya toko yang berada di kota ini. Dahulu pernah ada toko roti lain di sini, namun kini pemiliknya telah pindah dan sisa bangunannya hanya dibiarkan terbengkalai begitu saja. "Kau bisa duduk beristirahat bila kau lelah." Aku mengangguk, mulai memasukkan roti pesanan pelanggan ke dalam kantung makanan dan memberikannya dengan cekatan. Menit-menit berganti menjadi jam. Beberapa pelanggan mulai pergi meninggalkan toko. Beberapa dari mereka terlihat duduk di kursi luar toko ini dan memakan roti mereka dengan santai. Aku duduk di kursi belakang kasir sesekali menghela nafas karena sedikit lelah. Pandanganku beralih pada jam coklat di tanganku. Saat ini jam 3. "Here you go." Layem menghampiriku dengan membawa 2 cangkir susu dan beberapa potong kek coklat, lalu meletakkannya di atas meja. "Silakan Ros, terima kasih telah membantuku hari ini." "Terima kasih," ujarku dengan menyeruput susu hangat yang ia suguhkan. "Ini enak. Akhirnya kau memiliki bakat sekalipun hanya membuat susu hangat." "Dasar." Layem berdecak dengan memutar bola matanya. "Omong-omong, bagaimana kabar Mike?" "Kau baru bertemu dengannya dan kini kau kembali menanyakan keadaan adikku." Aku menatapnya dengan dahi berkerut. "Jangan katakan kau memiliki obsesi kecil dengan adikku." "Nope," ia berucap dengan mata membulat. "Ia seperti adikku dan ia lebih waras dibanding dirimu. Wajar aku menyayanginya." "Dia baik-baik saja. Kau harus tahu bahwa ia mulai mengenal perempuan sekarang." Jawabku dengan menggelengkan kepalaku heran. Akhir-akhir ini, Mike mulai mengenal perempuan. Ia sangat sibuk dengan ponselnya dan mulai sering pulang terlambat akhir-akhir ini. "Bagus bukan? Biarkan dia menikmati masa mudanya, Ros. Aku tak ingin ia seperti kakaknya yang masih galak dan kaku." Aku hanya mendengus dan memutar bola mataku kesal. Merapihkan beberapa barang di tasku, kemudian memakai jaket biru lautku dengan santai. Sudah terlalu sore dan aku akan kembali pulang. "Sudah sore, aku akan pulang," ujarku dengan beranjak bangkit dari kursiku. "Perlu ku antar?" "Tidak, aku bisa sendiri," ujarku dengan berjalan ke arah pintu keluar. "Terima kasih telah membantuku, Ros. Kabari aku ketika kau sampai di rumah." Aku mengangguk, kemudian berjalan keluar dari toko Layem dengan merapatkan jaketku, mengingat suhu udara yang terasa semakin dingin. Angin berhembus dengan cukup kencang, membuat helaian rambutku turut bergoyang mengikuti desiran angin. Aku hanya berharap aku dapat sampai di rumah sebelum badai datang. "Rose." Mataku tertuju pada seseorang yang tampak tak asing bagiku. Seorang lelaki berambut perak dengan netra yang senada dengan warna rambutnya.
Ia bersandar pada salah satu pohon di belakangnya dengan tangan yang bersedekap di depan dada. Ia tersenyum. Ia memang selalu tersenyum. Namun kini ia tak memperlihatkan sayap peraknya yang indah seperti waktu itu. Ares? Ini aku, Ares. Ia melambaikan tangannya padaku. Bibirnya masih mengukir sebuah senyuman. Ini terasa menggelikan. Maksudku, kau kembali dari toko kue temanmu dan bertemu dengan salah seorang temanmu yang berasal dari dimensi lain. Fakta itu benar-benar menggelitik perutku. Ares, kau... Mataku melirik bagian punggung Ares yang kini terlihat tertutupi baju yang ia kenakan. Punggungnya rata, tertutup dengan baju yang ia kenakan saat ini. Bagaimana ia bisa menutupi sayapnya? Jangan terkejut manis. Aku bisa memilih kapan aku membutuhkan sayapku dan kapan aku memilih untuk tidak menggunakan sayapku. Kau tidak benar-benar berpikir aku akan bersantai di tempat seperti ini dengan sayap besar di belakang punggungku kan? Aku mengangguk kemudian membulatkan mulutku membentuk huruf O. Iya benar. Mana mungkin ia berdiri di tempat seperti ini dengan sayap di punggungnya? Bodoh. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya bersantai, mengamati kalian, manusia. Aku mengangkat alisku, memberikan raut wajah ragu dengan perkataan yang ia lontarkan. Benarkah? Ares menatapku dengan sorot mata yang menunjukkan keraguan. Lelaki ini menjilat permukaan bibir bawahnya beberapa kali sebelum membuka suaranya untuk menjawab pertanyaanku tadi. Sejujurnya, aku hanya ingin berbicara denganmu. Aku menunggumu sedari tadi. Ujarnya dengan menghela nafas panjang. Mengapa kau ingin bertemu denganku? Kau bertemu Alexa kan? Ares bertanya. Aku mengangguk, membenarkan perkataan yang ia tanyakan. Bagaimana keadaannya sekarang? Maksudku, seperti apa dia sekarang? Alisku bertautan. Aku tak mengerti mengapa Ares menanyakan hal ini padaku. Aku tidak pernah berbicara padanya. Bahkan aku lupa apa yang dilakukannya padaku saat itu. Jawabku jujur. Dia cantik, rambutnya berwarna putih, memakai gaun putih polos terlihat anggun. Walau tatapan matanya sangat menusuk dan tajam. Dia memang cantik. Ares tersenyum dengan bergumam dengan kecil. Namun aku masih bisa mendengarnya dengan jelas. Ia mengatakan Alexa cantik, bukan? Apa semuanya? Perkataanku berhenti saat aku mendengar derap langkah lain yang terdengar mendekat. Aku memutar tubuhku, memusatkan perhatianku pada sumber suara di belakangku. Ares, apa yang kau lakukan di sini? Aku menatap jengah saat seorang lelaki dengan rambut coklat berjalan ke arah kami. Makhluk paling menyebalkan yang pernah kutemui selama hidupku. Lean. Dari ketiga caluks yang ku kenal, aku sangat malas bertemu dengannya. Mungkin karena ia satu-satunya caluks yang selalu berucap kasar padaku. Belum lagi kesan pertama yang kudapat dengan Lean sangat buruk. Semua pengalaman yang kumiliki dengannya terlampau jauh dari kata menyenangkan. Aku berjalan-jalan dan aku bertemu dengannya di sini. Jadi kami sedikit berbincang tadi. Ujar Ares. Aku meragukan jawabanmu. Lean berucap dengan kedua alis yang terangkat. Kau tidak benar-benar menggodanya kan? Lagi. Aku memutar bola mataku. Apa lagi yang akan ia katakan selanjutnya? Jangan menggodanya Ares. Ia mudah terbawa perasaan. Atau Ares, bila ia menyukaimu, ia akan mengikutimu seperti anak anjing setiap saat. Sial, aku mulai memikirkan kata-kata buruk yang akan keluar dari mulutnya. Lalu kau, apa yang kau lakukan? Mengikuti kami, Ares memiringkan sudut bibirnya dengan tangan yang bersidekap. Lelaki idiot di hadapannya kini berdecak kesal, dengan ekspresi menjijikkan dramatis yang ia buat. Kadang ia lucu, namun jauh lebih banyak sisi menyebalkan darinya. Bicara konyol sekali lagi dan aku akan mematahkan sayapmu. Ujar Lean. Aku memiliki kegiatan yang jauh lebih bermanfaat dibanding mengikuti apa yang kalian lakukan. Aku menahan senyumku, sedangkan Ares tertawa hambar. Kau marah padaku karena dugaanku benar? Atau karena aku kesal aku menemuinya lebih dulu dibanding dirimu? Aku menatap Lean yang mendelik tajam dengan perkataan yang Ares lontarkan. Belum sempat Lean berjalan cepat ke arahnya,
Ares sudah berlari mengeluarkan sayapnya. Mengepak sayapnya dengan cepat hingga membuat kakinya melayang di atas tanah. Aku meneguk salib aku. Aku belum terbiasa dengan semua ini. Beruntung tak ada siapapun di sini. Bila seseorang melihat Ares seperti tadi, aku yakin orang itu akan pingsan di tempat. Kembali kau setan. Leon memekik dengan kesal. Bila aku memiliki sayap seperti Ares, mungkin aku akan menghujat Leon sesuka hatiku dan menghujaninya dengan batu kerikil tanpa takut ia akan menangkapku. Ia hanya dapat marah dan mengumpat tanpa bisa menyentuhku. Atau lebih baiknya, ia mati di tempat karena ribuan batu kerikil yang kulempar. What a perfect life. Hayalanmu terlalu tinggi, dasar psikopat. Imajinasiku hancur saat Leon menatapku dengan sengit. Aku lupa ia dapat membaca isi pikiranku. Bukan urusanmu, ujarku dengan berdehem kecil. Aku akan pulang. See ya. Aku memutar tubuhku dengan mengabaikan respon dari Leon. Aku ingin kabur dari lelaki itu. Berada terlalu lama dengannya membuatku naik darah. Jadi aku lebih memilih pulang sekarang. Kakiku masih terus berjalan ketika aku mendengar langkah kaki lain di belakangku. Aku tahu itu Leon. Namun langkah kakinya sama seperti merunut di belakangku. Mengapa arah perginya sama sepertiku? Kenapa kau mengikutiku? Aku memutar tubuhku, memandangnya yang kini menatapku dengan satu alis yang terangkat. Sial, ia memang menarik, namun sifatnya benar-benar menyebalkan. Aku hanya berjalan-jalan, apa yang salah? Dasar aneh. Kau ini menyebalkan, tidak seperti Ares. Aku mendengus kesal. Lelaki ini sangat dingin dan cuek. Jarang sekali menampakkan senyumnya. Jangankan untuk senyuman, berkata normal tanpa mengumpat saja tidak bisa. Aku heran, apa ia masih bisa tersenyum? Apa yang ditanyakan Ares padamu? Kini ia berjalan di sampingku, menyamai langkah kakinya dengan kakiku. Ia menanyakan gadis. Aku mengerutkan alisku, mencoba kembali mengingat namanya. Alexa. Ares menanyakan Alexa. Gadis yang menyeramkan itu. Otakmu benar-benar bekerja lambat. Padahal baru tadi kau membicarakannya dengan Ares. Aku mencubit lengan Leon kesal. Mengapa ia benar-benar menyebalkan? Andai aku lebih kuat, aku akan memukul wajahnya sekencang mungkin. Maksudku, andai aku berani, menatap matanya saja kadang aku takut. Cubitanmu sakit, hentikan. Kau menyebalkan. Gumamku dengan kembali melanjutkan langkah kakiku. Aku melangkah semakin cepat saat aku dapat melihat rumahku. Rumahku sudah dekat. Bersyukur aku akan lekas terpisah dengannya. Aku sudah sampai, aku duduk. Kau tidak memintaku untuk mampir. Bukankah itu yang selalu dilakukan manusia? Aku memutar bola mataku terang-terangan. Sialan. Itu hanya basa-basi. Memang kau mau mampir? Tidak. Aku membelalakan mataku dengan menghentakkan kakiku kesal. Lelaki ini benar-benar membuatku darah tinggi. Sedetik lalu ia menanyakan seakan ia ingin aku menawarinya berkunjung. Tapi setelahnya ia bersikap seakan tak sudi berkunjung ke rumahku. Apa sih yang ia pikirkan? Kenapa kau harus memintaku menanyakannya? Terserah padamu, aku duluan. Aku berlalu dari hadapannya dan berjalan memasuki pekarangan rumahku. Baru beberapa detik, aku dapat mendengar langkah kaki yang menyusulku di belakang tubuhku. Aku berubah pikiran. Aku ingin melihat seperti apa rumah manusia. Terserah apa maunya, aku tak menoleh sedikit pun. Berbicara dengannya benar-benar membuatku kesal. Mengabaikan lelaki itu di belakangku, kini tanganku bergerak membuka pintu rumahku perlahan. Masih dikunci. Kalau seperti ini, berarti Mike belum sampai di rumah. Aku bergerak untuk merogoh tas ranselku dan mencari kunci rumahku. Kakiku melangkah memasuki rumah. Aku meletakkan tasku di atas meja secara asal. Menyalakan lampu ruangan dan duduk menyandarkan tubuhku di sofa rumahku. Kau bisa duduk di sana, ujarku saat aku menatap Leon yang menatap sekeliling rumahku seperti sebuah museum. Kau tidak berniat untuk menawariku minum? Tanya Leon yang menyandarkan tubuhnya di sofa rumahku dengan santai. Kedua tangannya bersandar pada penyangga, dengan mata yang sesekali memandang ke sekeliling ruang tamuku. What? Ujarku dengan alis berkerut. Bukankah manusia? Oke,
mulai menyebalkan lagi. Aku bangkit dari dudukku sebelum ia kembali membuka suaranya. Apa yang kau minum? Kau mau teh hangat? Biar aku yang buat sendiri. Leon berlalu dari tempat duduknya dan melangkah tanpa rasa kikuk sedikit pun menuju dapur. Aku menatapnya dengan menarik nafas dalam. Lihat, siapa yang jadi tuan rumah sekarang? Aku mengabaikan apa yang Leon lakukan, kemudian beranjak mendekat ke jendela. Menyingkap tirai di sana dengan memandang keluar jendela. Awan mulai gelap, tapi Mike belum juga pulang. Kurasa anak itu bermain dan akhirnya lupa waktu, walau ia jarang seperti ini sebelumnya. Kuhela nafasku jenuh dan beranjak melangkahkan kakiku menuju dapur. Melihat apa yang dilakukan lelaki berambut coklat itu pada dapurku. God damn it, Leon! Apa yang kau lakukan? Begiku keras saat melihat Leon yang sedang memanaskan beberapa dedaunan dalam sebuah teflon. Aku tak tahu ia mendapat dedaunan itu dari mana. Karena aku tak melihat ia menggenggam apapun saat masuk ke rumahku. Dan aku yakin daun-daun itu tak berasal dari rumahku. Leon mengambil daun yang telah ia sangrai. Sedikit menumbuknya dengan tumbukan, lalu memasukkannya ke cangkir dan menuangkannya sedikit air hangat. Sudah jadi. Ia mengangkatnya menyodorkannya tepat di depan wajahku. Tidak pakai gula. Coba saja, ini daun leksa. Tak akan kau dapat di belahan bumi manapun. Ucapnya memberikan tehnya dan berjalan ke ruang tamu sambil menyeruput teh buatannya sendiri. Aku mengikutinya duduk di sofa yang berhadapan-hadapan dengan Leon, lalu meletakkan teh buatan Leon di atas meja. Kualihkan pandanganku menatap Leon yang asik menikmati tehnya sendiri. Sungguh, aku ragu untuk meminumnya. Siapa yang dapat menjamin bahwa ia tak berniat jahat padaku? Bagaimana bila ada racun di cangkir milikku? Batinku menjerit. Bisakah kau hentikan pemikiran anehmu? Pertama, aku tidak menaruh racun atau obat bius di minumanmu. Kedua, aku meminum teh dengan racikan yang sama. Jadi bila kau mati, aku juga akan mati bodoh. Ia memandangku sengit. Aku mulai kesal. Mengapa ia selalu membaca pikiranku dengan mudah? Jangan baca pikiranku lagi. Memang kau bisa berpikir. Lagi pula pemikiranmu itu aneh. Ucapnya santai dan mulai menyeruput tehnya lagi. Aku menatap teh buatan Leon dan mencoba meminumnya sedikit. Menyeruputnya dengan ujung bibirku. Tak buruk. Aku bergumam sebelum meneguknya lebih banyak. Maksudku, ini enak. Sungguh. Leon tersenyum tipis mendengar perkataanku. Kepalanya hanya menggeleng beberapa kali. Aku pulang. Pandanganku tertuju pada Mike yang terlihat membawa ranselnya dan meletakkan tasnya sembarangan. Pandangannya beralih ke arahku dan Leon secara bergantian. Aku tahu ia akan terkejut. Aku bukan anak populer dan temanku selama ini hanya Layem. Melihat Leon berada di rumahku pasti membuatnya bingung. Hei, apa ini pacarmu? Kenapa ia mau denganmu? Ia tampan. Aku hampir tersedak dengan perkataan terlalu jujur yang ia ucapkan. Bagaimana ia bisa mengucapkan kalimat itu tanpa rasa bersalah sedikit pun? Aku merutuk kesal. Sedangkan Leon kini tersenyum dengan ramah. Ia tersenyum? Bukan, ia temanku. Hentikan pemikiran bodohmu. Ujarku dengan beralih menatap Leon. Leon, bukankah kau mengatakan kau ingin pulang? Kau harus menyalin catatan yang kau pinjamkan kemarin, kan? Leon terkekeh kecil kemudian memandangku dengan tatapan. Seriously? Ia jelas mengetahui kebohongan yang kubuat. Ini pengusiran yang manis. Kau benar, aku akan segera pulang. Ucapnya sopan dengan beranjak bangkit dari kursinya, berjalan ke arah pintu keluar. Terima kasih atas jamuannya. Aku memutar bola mataku, mengantarnya hingga di depan pintu rumahku. Ia menatapku selama beberapa detik, sebelum berbalik dan berjalan menjauh dari rumahku. Belum sempat aku menutup pintu rumahku, aku kembali mendengar suaranya dari ujung jalan. Terima kasih sudah mampir, lain kali datang lagi ya. Sialan, aku tak harus mengucapkan itu untukmu. Balasku sengit saat tersadar bahwa ia menyindirku terang-terangan. Makhluk itu benar-benar menyebalkan. Aku menutup pintu rumahku. Akhirnya aku benar-benar terbebas dari makhluk seperti Leon. Beruntung semua Caluks tidak memiliki sifat sepertinya. Bila iya, aku tak pernah sudi bertemu dengan mereka lagi. Aku berbalik saat mendengar teriakan kecil dari arah dapur.
Itu jelas suara Mike. Dia memecahkan piring lagi atau memasak sesuatu hingga gosong. Anak itu ribut sekali. Mike, ada apa? Aku melangkah menuju dapur. Namun aku tak menemukan siapapun di sini. Hanya segelas air yang tumpah membasahi meja makan, walau beruntung gelas itu tak jatuh di atas lantai dan pecah. Aneh. Mike, kau menumpahkan airmu. Mengapa kau tidak membereskannya? Aku berteriak kecil dengan memutar pandanganku. Aku tak mendapatkan jawaban. Hening, tak ada suara sedikit pun. Mike, kau di mana? Aku mulai merasa aneh. Kemana bocah itu pergi? Jantungku mulai berdegup dengan cepat, mengingat hal terakhir yang kudengar adalah teriakan kecil darinya. Aku takut ia terluka karena pisau atau benda dapur lainnya. Mike, kau di mana? Jawab aku. Aku berjalan memasuki kamar mandi, kamarku, dan kembali ke ruang tamu. Namun Mike tidak ada. Anak itu tak ada dimanapun. Mike, bila kau bercanda ini tidak lucu. Aku menautkan alisku erat. Aku yakin ia tak mungkin pergi keluar rumah mengingat aku yang terakhir menutup pintu utama. Aku baru mengantar Leanne dan Mike tidak melewatiku sedikit pun. Kemana bocah itu pergi? Mike, di mana kau?